Teman-temanku, pada kasus yang terakhir ini, Pak Pablo mengakhiri surat kuasanya kepada Novi bahwa akan menimbulkan suatu pandangan yang berbeda, menimbulkan tafsiran yang menjadi multitafsir. Pernyataan Pak Bablu yang mengatakan telah mengakhiri kuasanya ataupun tidak menjadi kuasa hukum Novi pada yang terakhir ini, saya menyimpulkan bahwa adanya suatu hal dalam hal ini, bahwa Pablo atau Pak Benua telah mengakhiri surat kuasanya ini berdasarkan pasal 1838 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata, dan juga terdapat pada pasal 1792 pengertian pemberi kuasa. Dan hal itu menjadi beberapa kategori dan berakhirnya sebuah surat kuasa, antara lain adalah bahwa pemberi kuasa mencabut kuasanya, ataupun salah satunya penerima kuasa mengakhiri kuasanya kepada pemberi kuasa. Hal ini tentunya dengan pernyataan Pak Pablo yang mengatakan telah berakhirnya ataupun tidak menjadi kuasa hukum Novi pada akhirnya, secara analogi kita masing-masing bahwa Pak Pablo ini bisa kita katakan bahwa dia telah mengakhiri kuasanya kepada Novi, yang mungkin diakibatkan mungkin karena ada alasan tertentu. Yang beredar video, yang beredar suatu informasi yang menyampaikan bahwa adanya suatu kejanggalan, adanya sesuatu hal yang dimana menimbulkan suatu pro kontra terhadap masyarakat, dimana atas peristiwa kasus donasi, bahwa Novi yang saat ini adanya dugaan bahwa dia melakukan sesuatu hal yang mempengaruhi ataupun sesuatu hal yang menguntungkan bagi dirinya. Terkait para donatur saat ini yang masih berpolemik terhadap donatur yang telah diberikan kepada Agus saat ini adalah menjadi hal yang membelakangi suatu permasalahan. Pada substansi permasalahan terdapat pada antara Novi dan Agus, yang seharusnya juga Novi harus berkonsisten ataupun harus lebih berkontribusi terhadap bagaimanakah dia untuk memberi kuasa kepada penerima kuasa. Teman-temanku, kita bisa dapat menilai kenapa bisa Pak Pablo bisa mengundurkan diri dari sebagai kuasa hukumnya. Mungkin karena banyak hal, antara lain dengan suatu karakter orang ataupun moralitas bagaimana perjanjian sebelumnya bisa terjadi atau selanjutnya. Dan hal itu teman-teman, kadang-kadang penerima kuasa dapat memutuskan kuasanya kepada pemberi kuasa apabila penerima kuasa tidak konsisten dengan pernyataannya, tidak konsisten dengan pemberian kuasanya kepada penerima kuasa, sehingga penerima kuasa akan gerah ataupun akan marah dengan perilaku pemberi kuasa. Memang dalam penerimaan kuasa ini tidak semata-mata untuk diputuskan, untuk dicabut, tetapi kalau ada kelampauan, ada keterbatasan, ada sesuatu tindakan baik penerima kuasa ataupun pemberi kuasa dalam hal ini melakukan sesuatu hal yang timbul yang tidak sesuai dengan perjanjian, maka sah ataupun dapat diputuskan secara sepihak. Terkait hal ini teman-teman, menjadi perhatian kita kepada Novi kali ini. Kenapa bisa sampai kuasanya ataupun bisa kuasa hukumnya mencabut ataupun mengundurkan diri? Kenapa? Ada apa? Dan hal ini tentunya bagi Novi bahwa seharusnya Novi introspeksi diri, mengoreksi diri dalam hal ini, karena walaupun saat ini netizen banyak yang berpihak kepada Novi, walaupun saat ini masyarakat rata-rata yang mungkin adalah suatu pandangannya yang hanya menilai dengan sesuatu yang terlihat di media, mungkin menilai bahwa Novi ataupun perbuatan Novi menjadi pahlawan, tapi kita nggak tahu bagaimana sesungguhnya peristiwa ataupun sesungguhnya kelakuan orang, sehingga terbukti pada saat ini bahwa kuasanya ataupun para kuasanya mengakhiri surat kuasa ataupun mengakhiri kewajibannya kepada Novi. Dan hal itu tentunya kita menjadi bertanya, tentunya kita sebagai netizen yang mendengarkan hal ini, tentunya kita dapat menilai dan membedakan siapakah yang bersalah dalam hal ini. Teman-temanku, pada hal akhir-akhir ini bahwa ketidakadanya pertemuan, ketidakada perdamaian antara Novi dan Agus, hal ini kita menyebabkan bahwa ataupun kita menimbulkan suatu pandangan bahwa adanya keegoisan antara kedua belah pihak. Bukan hanya pada Agus, meskipun pada suatu pertemuan di hari Jumat yang lalu, di beberapa waktu yang datang, yang katanya bahwa Agus tidak datang, Farhad Abbas tidak datang, itu sesuatu hal yang mungkin kita menilai bahwa tidak menghargai upaya seseorang. Dan sebaliknya, kenapa juga Novi tidak harusnya Novi lebih rendah hati apabila
Apabila memang uang itu masih dikuasai, apabila memang uang itu masih berada dalam tangannya Yasa, kenapa Novi tidak mengembalikan saja? Biar kisruh itu tidak ada. Dan hal itu ketika Novi saat ini tidak juga ada suatu hal yang baru bagi dia, suatu hal yang seharusnya dia dapat mengembalikan uang itu dapat menimbulkan pemikiran multitafsir bahwa Novi juga merupakan, bisa kita katakan bahwa Novi salah satunya, jangan-jangan dia merupakan juga salah satu karakter yang tidak baik ataupun karakter yang buruk, memiliki keegoisan, ingin memiliki atau sebagainya. Dan hal itu tentunya teman-teman kalian yang menilai. Jadi kita akan mengikuti perkembangan selanjutnya bagaimana Bapak Pablo ini akan mengeluarkan nanti suatu statement terbaru bahwa dengan dia memutuskan suatu surat kuasanya saat ini, memutuskan kewajibannya kepada Novi, artinya bahwa sedang tidak baik-baik saja ataupun sedang terjadi sesuatu polemik di dalamnya. Antara apa yang terjadi kita nggak tahu, dan tentunya hanya Pak Pablo yang bisa menjawab kenapa bisa mengakhiri surat kuasanya kepada Novi. Sekali lagi saya katakan bahwa ada beberapa kategori dapat ataupun ada beberapa hal yang dapat mengakhiri kuasa. Satu, pemberi kuasa mencabut kuasanya. Penerima kuasa mengakhiri kuasanya kepada pemberi kuasa. Dan ada hal-hal lain teman-teman, ataupun ya penerima kuasa berakhirnya apabila meninggal dunia. Dan itu teman-teman dapat multitafsir di situ. Artinya bahwa hanya Pak Pablo yang bisa menjawab bagaimana kenapa dia bisa mengakhiri surat kuasa tersebut ataupun kuasanya kepada pemberi kuasa. Terima kasih.